Shalom. Sekali lagi shalom. Walaupun cuaca tidak mendukung untuk kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, tapi rasa rindu, rasa bangga kita, rasa syukur kita kepada Tuhan tidak mengalahkan cuaca pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai kami, langkah kami pada pagi hari ini hingga sampai di tempat ini di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar kami hidup karena anugerah Tuhan, kami hidup karena kasih setia Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, kami menyembah, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Bebaskan roh setiap kami Tuhan. Saudara-saudara seiman kami masih dalam perjalanan, Kau tibakan Tuhan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan, kita angkat pujian kita. Engkau Yesus perkata hati. Engkau Yesus
pada pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Kau segalanya, bahwa Tuhan kami, Kau Allah kami, Kau Raja kami, Kau perisai hidup kami, Kau gunung batu perlindungan kami, Kau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hadirlah dalam pujian penyembahan kami, hadirlah dalam penyembahan kami, hadirlah dalam ibadah kami Tuhan. Kami siap terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan pada pagi hari ini ada orang yang tidak senangkan pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Untuk itu segala setan ini seluruh yang mengalami ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati, kami ikat tolong patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Tuhan saja yang berotoritas, Roh Kudus saja yang beracara atas ibadah kami pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita girang rumah Tuhan. Kita bersuka cita datang kepada Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari terbakar. Hari kita terjadi, hari kita girang. Kita girang dengan kedua hari. Kita datang ke rumah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilahkan. Baik, masih saya tunggu. Jika belum ada ruang kesaksian, saya tutup dan kita lanjutkan dengan persembahan. Mari siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bersatu di dalam doa. Nanti Ibu Narsi memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih Bapak, segala syukur Tuhan, segala kasih Tuhan yang sudah datang kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami ya Bapak. Dan tiba saatnya ya Bapak, saatnya bagi kami untuk berkorban syukur di hadapan-Mu. Kami mau berikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Mari ya Bapak, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang mensucikan persembahan ini sehingga menjadi asal upaya berbau harum, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur demi nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Amin. Yang bertugas disilakan kita angkat pujian kita, oh betapa indah. Oh
kuncian kita. Yesus pegang erat tanganmu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku, Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Kasih-Mu mengubah hidup, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku, bimbing jalanku, Yesus supaya firman ini menjadi berkat kekuatan bagi kami semua, memberikan kesehatan kepada jiwa kami, roh kami Tuhan, membawa damai sejahtera dan sukacita, kesehatan bagi tubuh fisik kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon kehadiran di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau berfirman dan berbicara, dan Engkau menyatakan
Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, di hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara dengan judul perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca ayat ini, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, sederhana. Ayatnya sederhana. Ayatnya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Dan kadang-kadang kita bisa menjadi bingung, ya, karena dikatakan di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sementara di ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu akan menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dari dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya. Di sini ada dua terang Bapak Ibu Saudara, di Kejadian 1 ayat 3 dan Kejadian 1 ayat 14. Yang banyak dipertanyakan orang-orang, terutama yang tidak mengenal Tuhan, kok bisa, ya, kok bisa terangnya sudah ada, tapi alat penerangnya matahari, bulan, bintang-bintang diciptakan di Kejadian 1 ayat 14. Jadi Alkitab ini kacau. Alkitab ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sementara di ayat yang ayat yang ke-11 Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup kalau tidak ada matahari? Sementara matahari diciptakan di Kejadian 1 ayat 14. Ini bertentangan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita baca Alkitab. Tetapi kalau ini nggak dijelaskan, ya inilah serangan terhadap iman kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, banyak ayat-ayat ini digunakan untuk menyerang orang-orang Kristen. Kalau orang-orang yang tidak mengerti dan memahami Alkitab, ya mereka goncang imannya. Ini salah satu yang dipermasalahkan oleh orang-orang di luar sana tentang iman kekristenan. Makanya kita perlu Bapak Ibu Saudara mempelajari kitab Kejadian ini, terutama tentang penciptaan,
supaya kita memahami urutan-urutannya. Ya, kalau kita baca ini membingungkan. Ini salah satu aja Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan terangnya sudah ada, tapi alat penerangnya kemudian diciptakan. Tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada matahari yang nggak bisa hidup, lalu bagaimana mereka bisa hidup? Kalau mataharinya tidak ada. Kemudian yang jadi permasalahan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat yang keempat, Kejadian 1 ayat 4, itu dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Mataharinya belum ada. Gimana itu Bapak Ibu Saudara? Kok sudah ada hari? Di sini kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, kita bingung. Karena bahasa Indonesia itu dibandingkan dengan bahasa Ibrani dan Yunani, ya jauh lah. Bahasa Indonesia ini bahasa yang baru. Contoh dalam bahasa Yunani, ya, kalau kita membaca Alkitab, kasih itu ada 4. Tapi di dalam bahasa Indonesia kasih itu ada 1. Ada kasih Allah, ada kasih saudara. Itu dalam bahasa Yunani, persaudaraan, hubungan darah. Ada kasih persahabatan, ada kasih muda-mudi, salam pacaran, eros. Ya, ada agape, ada filia, ada storge, ada eros, ada 4 kasih. Nah, 4 kasih ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Padahal maksudnya adalah kasih Allah. Apakah engkau mengasihi aku? Waktu Yesus tanya sama Petrus, dia Petrus bilang, aku mengasihi kamu Tuhan. Dalam bahasa Indonesia kita nggak paham Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? Kasih agape, kasih Allah. Petrus bilang, aku mengasihi engkau sebagai seorang saudara, sahabat. Itu kan membingungkan Bapak Ibu Saudara. Begitu pula kalau kita membaca Alkitab. Makanya sangat perlu kita sebagai pelayan Tuhan paling tidak mengerti, memahami bahasa Indonesia, kemudian bahasa aslinya, walaupun itu tidak sepenuhnya. Setidak-tidaknya kita bisa memahami, menjaga iman kita, kemudian kita bisa menjawab kalau ada orang mempertanyakan iman kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Allah, ini Bapa. Kemudian ayat yang kedua, di situ dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini bicara tentang Roh Kudus. Ya. Pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu berbicara tentang firman, yaitu Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketiga pribadi dari Tuhan ini, Bapa, Roh Kudus, dan Anak, bekerja sama dalam penciptaan alam semesta. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini Allah sendiri berkata, baiklah kita. Allah tidak berkata, baiklah saya, baiklah aku, baiklah kita. Ini Allah berbicara dengan siapa? Kalau kita memahami Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita harus memahaminya menurut bagaimana orang-orang Yahudi memahami firman Tuhan ini. Bagaimanapun Alkitab itu berasal dari orang Yahudi, seperti yang Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria, keselamatan itu datangnya dari orang Yahudi. Siapa orang Yahudi itu, Bapak Ibu Saudara? Orang Yahudi ialah keturunan dari suku Yehuda. Orang Israel belum tentu orang Yahudi, tapi orang Yahudi sudah pasti orang Israel. Yahudi itu salah satu dari 12 suku, ya. Kemungkinan orang Yahudi sekarang ini keturunan dari suku Yehuda, suku Benyamin, dan sebagian suku Lewi. Keselamatan datang dari orang Yahudi. Nah, kalau kita mau belajar Alkitab, kita harus mengikuti pola pikirnya mereka. Orang Saduki sekarang sudah punah, Bapak Ibu Saudara. Orang Farisi masih ada. Orang Yahudi Rabbinik itu sekarang ini orang Farisi masih ada di Israel. Tapi kalau Saduki, Eseni itu sudah punah. Bagaimana dengan Kristen? Kekristenan ini adalah salah satu cabang dari Yudaisme. Yudaisme itu agama Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kekristenan itu adalah salah satu cabang atau sekte dari agama Yahudi. Ya, ada sekte Farisi, sekte Saduki, ada sekte Eseni, ada sekte kekristenan. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita mengikuti pola pikirnya mereka, karena ini budayanya mereka, karena firman ini berasal dari mereka. Orang-orang yang bukan dari orang Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Kita punya agama dan kepercayaan kita sendiri sebelum kita menjadi orang Kristen. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bahasa Indonesia. Oh, kita berpikir apa itu langit? Buka kamus bahasa Indonesia, kita lihat, oh itu langit cakrawala yang warnanya biru itu langit. Ini pikiran kita orang Indonesia. Oh, jadi pertama kali Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Kemudian kalau kita baca ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pola pikir kita, oh, pertama Allah menciptakan langit dan kemudian Allah menciptakan bumi. Lalu kita berpikir, inilah proses penciptaannya. Bumi belum berbentuk, campur baur dan kosong. Kita berpikir, oh pertama bumi itu kacau balau, kosong, gelap, tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah itu membentuk bumi. Ini pikiran kita yang kedua. Kalau kita membaca ayat ini, pikiran kita yang ketiga,
jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kemudian Allah menciptakan terang. Itu di hari pertama. Allah menciptakan terang, Bapak Ibu Saudara. Lalu terang itu jadi. Ini hari pertama. Pikiran kita kalau bicara tentang hari, ya 24 jam. Ya, kita berpikir berarti dari jam 1 malam sampai jam dari itu 24 jam, jam 1 malam sampai jam 1 malam, jam 12 malam sampai jam 12 malam, peralihan 00. Itu pikiran kita satu hari. Sementara pola pikir orang Yahudi kalau bicara satu hari, Yesus meninggal hari Jumat, kira-kira siang atau mendekati sore. Nah, kita pikir setengah hari. Itu kita berpikir, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang Yahudi enggak, itu satu hari. Kemudian hari Sabtu 24 jam Yesus berada di dalam kuburan. Kemudian hari Minggu subuh Yesus sudah bangkit dini hari. Bagi kita Yesus di kuburan itu berapa hari? Hitung aja Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat setengah hari. Hari Sabtu full 1 hari. Hari Minggu enggak sampai 1 hari, hanya beberapa jam karena subuh dia sudah bangkit. Enggak sampai 3 hari Yesus di kuburan. Ini pikiran kita, pikiran mereka beda Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat 1 hari, hari Sabtu 1 hari, hari Minggu 1 hari. Jadi 3 hari Yesus di kuburan. Jadi pikiran kita dengan pikiran mereka berbeda. Tapi kalau kita membaca Alkitab ini, kejadian ini ditulis kira-kira di zaman Musa. Zaman Musa itu dari jaraknya Musa ke Yesus saja Bapak Ibu Saudara antara 1200 tahun atau 1400 tahun. Kurang lebih begitu. Ya anggaplah dari zaman Musa ke kita ini 3000 tahun lebih. Bagaimana pola pikir orang 3000 tahun yang lalu kita menerjemahkan ayat Alkitab ini dengan pola pikir kita sekarang 2025. Terjadi pergeseran pola pikir atau terjadi pergeseran paradigma. Makanya kalau kita baca kejadian ini dengan pola pikir kita yang sekarang, ya kita salah dalam memahami. Baca Alkitab versi KJP. Ya, pada mulanya Allah menciptakan heaven. Heaven itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia surga. Kalau bisa juga diterjemahkan sebagai langit, tapi bukan langit yang kita lihat ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya terjemahkan ayat ini, ya, pada mulanya Allah menciptakan surga dan bumi. Titik. Itu bukan koma Bapak Ibu Saudara, itu titik. Lah kalau kita membaca seperti itu, kan beda pola pikir kita. Oh, jadi pertama Allah menciptakan surga, kedua Allah menciptakan bumi. Tapi kalau kita baca ayat ini, pada mulanya Allah menciptakan langit, ya, langit yang bisa kita lihat, dan bumi yang tempat kita tinggal, hidup, makan, minum, bekerja. Itu terjemahan kita. Kalau kita baca bahasa Indonesia, jadi Allah itu pertama menciptakan surga. Apa itu surga Bapak Ibu Saudara? Surga itu alam rohani.
Allah itu roh. Sekali perhatikan, dua kali amati, sekali abaikan, dua kali perhatikan, tiga kali itu pasti. Dan Alkitab menekankan bahwa Allah itu adalah roh. Pada awalnya, yang pertama kali dari segala sesuatu, bara, dari tidak ada menjadi ada, itu penciptaan, ya. Kata bara, tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan alam roh. Alam roh ini, ya, surga. Setelah selesai Allah itu menciptakan alam roh, baru yang kedua Allah menciptakan bumi. Apa itu bumi, Bapak Ibu Saudara? Dimensi ruang dan waktu. Jadi alam roh itu lawan daripada alam fisik. Alam roh itu bersifat kekal, tidak ada waktu. Di alam roh gak ada waktu, Bapak Ibu Saudara. Di sana itu yang ada kekal, tidak ada kematian. Itu yang diciptakan Tuhan yang pertama, sorga. Kemudian Allah menciptakan bumi, yaitu ruang dan waktu, juga kekal. Allah tidak menciptakan manusia itu sementara hidup di bumi sekian tahun baru mati. Allah tidak pernah menciptakan. Baik itu dimensi roh atau alam roh maupun alam fisik itu kekal, dua-duanya kekal. Baru ada kematian di alam fisik pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Baru kematian memasuki dunia. Ya. Ayat yang kedua ini aneh. Tiba-tiba dikatakan bahwa bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Kok bisa begitu? Padahal Allah sudah menciptakan langit dan surga dan bumi, udah selesai. Tapi kenapa di ayat yang kedua tiba-tiba bumi itu menjadi belum berbentuk, kemudian kosong dan ada kegelapan? Lalu dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang. Ini yang menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, kenapa di ayat 1 pasal yang ketiga Allah menciptakan gelap. Karena buminya gelap. Kalau kita bicara tentang kegelapan, Bapak Ibu Saudara, kekacauan, berantakan, hancur, kosong, itu bicara tentang gelap. Itu lambang iblis, kegelapan, roh jahat, roh iblis, roh kegelapan. Ini bicara tentang iblis. Kalau kita memahami tentang kegelapan, kacau balau, hancur, kosong, berantakan. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan, itu bicara tentang terang. Selalu kehadiran Tuhan itu disertai dengan cahaya atau terang. Kok bisa roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan bumi yang kacau balau, hancur dan kosong ini, Bapak Ibu Saudara, kok bisa ada kegelapan?
disinilah kita perlu memahami. Kita melihat di sini malaikat tidak ada, tidak disebutkan. Padahal di dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah merencanakan penciptaan manusia, harusnya malaikat sudah ada. Dari mana malaikatnya? Di mana iblisnya? Sekonyong-konyong sudah ada di Taman Eden yang menyamar sebagai ular. Dari mana mereka ini? Terus Kejadian 1 ayat 2 ini, dari mana kekacauan? Dari mana kegelapan datangnya? Kalau kita membaca ayat 1 pasal 1, ayat 1 pasal 2, ayat 1 pasal 3, ini rentangnya panjang, Bapak Ibu Saudara. Kata yom itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu hari. Ya, kata yang digunakan di sini adalah yom. Bisa berarti 24 jam. Tetapi kalau kita membaca ayat ini, bisakah kita memakai kata 24 jam untuk satu hari? Sementara matahari, bulan dan bintang belum ada. Saya membaca Bapak Ibu Saudara, kata yom itu bisa berarti era, periode waktu. Misalnya lebih enak hidup di zamannya Orde Baru daripada di zamannya Orde Reformasi. Berapa lama Orde Baru? Kita Indonesia ada zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Zaman Belanda, kalau kita menghitung secara umum, ya dari pertama kali Belanda datang kurang lebih 1596 sampai kejatuhan Belanda tahun 1941. Berapa abad itu? Itu namanya satu periode atau satu yom. Zaman Jepang cuma 3 tahun setengah, itu satu periode, satu yom. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman Reformasi, itu masing-masing beberapa periode. Ya, itu zaman Belanda, zaman Jepang, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Ada 5 hari. Ya, ini untuk memahami ayat ini. Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan Kejadian pasal 1 ayat 2 itu rentangnya bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, bisa 10.000 tahun. Panjang. Ya, bukan 24 jam Bapak Ibu Saudara. Oh, Tuhan menciptakan langit dan bumi ini 6 hari. Berarti dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Hari Sabtunya istirahat. Itu pikiran kita. Padahal enggak, Bapak Ibu Saudara. Allah menciptakan ini 1 hari, 1 yom, 1 periode, 1 masa. Panjang. Dan waktunya nggak bisa kita ukur. Ya, zaman Belanda kurang lebih 350 tahun, zaman Jepang 3 tahun setengah. Tetapi itu satu periode, satu hari, 1 yom. Nah, di sini kita bisa memahami panjangnya rentang waktu yang digunakan di sini. Kalau kita hitung zaman Adam sampai zaman kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, ya 6.000 tahun. Sementara ilmu pengetahuan berbicara zaman dinosaurus 200.000 tahun yang lalu.
Kayak apa hitung-hitungnya? Sementara kalau kita berkata bahwa bumi ini cuma 6.000 tahun, 6 hari. Karena satu hari di Petrus dikatakan satu hari sama dengan 1.000 tahun. Satu hari Tuhan sama dengan 1.000 tahun. Berarti Adam sampai Yesus 4.000 tahun, Yesus sampai kita itu 2.000 tahun. Berarti kan 6 hari, 6.000 tahun. Hari ke-7 kiamat. Itu kira-kira. Padahal kita enggak berbicara begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 2 itu bisa ribuan tahun, bisa puluhan ribu tahun, bisa ratusan ribu tahun. Jaraknya. Allah menciptakan sorga. Apa yang ada di dalam sorga? Ya apa saja, termasuk para malaikat. Kemudian selesai sorga, alam rohani selesai, Allah menciptakan bumi. Pasal 1 ayat 1. Begitu Allah menciptakan bumi, selesai. Gak ada cacatnya, gak ada celahnya, tidak ada gelapnya, tidak ada hancurnya, tidak ada kosongnya, tidak ada berantakannya. Pokoknya Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan sorga dan bumi, selesai. Apakah dalam masa dia menciptakan bumi di Kejadian 1 ayat 1 itu dia ada menciptakan makhluk hidup? Bisa saja. Ini tafsiran Bapak Ibu Saudara. Bisa saja. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi pada ayat yang kedua berubah. Bumi belum berbentuk, campur baur dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya. Nah, dari mana datangnya ini? Ya, kita bisa baca Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang ke-38. Ayat yang pertama kita baca ya, kitab Ayub sampai ayat yang ke-7. Ini adalah jawaban Tuhan terhadap Ayub. Ya, Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub. Ya. Ketika Ayub itu berkeluh kesah dengan penderitaan yang dia alami, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa aku seperti ini, mengalami ini, apa salah dan dosaku? Lalu Tuhan berbicara dengan Ayub. Perhatikan, ya jawab Tuhan kepada Ayub, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, maksudnya Ayub. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, sorga dan bumi, dan Tuhan bertanya kepada Ayub, kamu di mana pada saat aku menciptakan sorga dan bumi? Kasih aku jawaban. Karena Ayub mempertanyakan tindakan Tuhan. Nah, Tuhan bilang, kalau memang engkau hebat, kalau memang engkau pandai, kalau memang engkau pintar, kalau memang engkau punya pengetahuan, sekarang aku menanyai engkau, Ayub, kata Tuhan, di mana engkau pada saat aku menciptakan alam semesta? Lalu 4, perhatikan di situ. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ya, Tuhan menciptakan bumi. Ya. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantap? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Perhatikan ayat yang ke-7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dengan semua anak Allah bersorak-sorai.
Bapak Ibu Saudara, ini Allah lagi menciptakan bumi. Dia bikin ukurannya, laut, dasar-dasar bumi, supaya nanti bumi nggak goncang, nggak kacau balau, nggak hancur. Tapi pada saat Allah sedang menciptakan bumi, meletakkan dasar bumi dan mengatur segala ukurannya, kok ayat yang ke-7 dibilang ada bintang-bintang fajar? Kok ada anak-anak Allah bersorak-sorai? Di situ dikatakan pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dengan semua anak Allah bersorak-sorak. Siapa mereka, Bapak Ibu Saudara? Manusia belum diciptakan. Bagaimana manusia bisa memuji Tuhan bersorak-sorai melihat Tuhan menciptakan bumi? Kan ini nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Pada saat Allah sedang menciptakan bumi, meletakkan dasarnya, ukurannya, semuanya, di situ ada bintang-bintang fajar. Bukan bintang di langit, Bapak Ibu Saudara. Bintang di langit mana bisa mereka tepuk tangan memuji Tuhan? Ya bersorak-sorai tepuk tangan kayak gini. Lalu kok ada dua kelompok? Satu yang namanya bintang-bintang fajar, yang satunya anak-anak Allah. Siapa mereka ini? Ya. Dari sini kita bisa memahami ayat ini berhubungan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah menciptakan sorga, kemudian Allah menciptakan para malaikat. Para malaikat ini ternyata terbagi dalam dua kelompok. Satu yang namanya bintang-bintang fajar, yang satu anak-anak Allah atau Beni Elohim. Kalau di dalam Kejadian pasal 1, waktu itu ada sidang ilahi, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada anak-anak Allah. Lalu di situ juga ada iblis. Begitu pula dengan Kejadian pasal 1 ayat 28, di mana Allah menciptakan manusia. Baiklah kita menciptakan. Itu Allah ngomong sama siapa? Allah ngomong dengan para malaikatnya. Ya. Makanya kalau kita membaca ayat ini, kita memahaminya bagaimana orang-orang Yahudi memahami ayat ini. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita kembali pada masa ayat itu dituliskan. Contoh Ayub. Ayub itu orang kaya, tapi kekayaannya didasarkan dengan ternak. Bandingkan dengan Abraham. Abraham itu orang kaya, kekayaannya ditandai dengan ternak. Oh, dari membaca ayat ini aja kita bisa memahami, berarti Ayub dan Abraham itu satu periode. Jaraknya gak jauh, karena harta kekayaan didasarkan dengan ternak. Sama. Berarti Abraham dan Ayub sejaman. Allah menciptakan surga, kemudian Allah menciptakan para malaikat. Itu Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan surga, langit. Dan pada masa itu, pada saat Allah menciptakan surga itu para malaikat belum terpisah. Mereka satu kelompok yang disebut dengan para malaikat. Yang malaikat itu ada ordonya, Bapak Ibu Saudara. Ada malaikat ordo kerub, ada malaikat ordo penghulu, ada malaikat ordo serafim. Ada banyak ordo malaikat. Ada kelompok-kelompoknya. Mereka itu satu, tetapi dituliskan pada zaman Ayub
itu untuk membedakan dua kelompok malaikat. Satu yang namanya anak-anak fajar atau bintang-bintang fajar ini adalah malaikat yang akan memberontak atau jatuh. Yang kedua adalah malaikat yang setia yang disebut sebagai anak Allah atau Bene Elohim. Selesai Allah menciptakan surga, selesai Allah menciptakan para malaikat, baru kemudian Allah memberitahukan kepada para malaikat ini yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara, aku akan menciptakan manusia, dunia fisik, bumi. Jadi Allah mengumpulkan dalam sidang ilahi para malaikat dan memberitahukan rencananya. Aku akan menciptakan bumi, aku akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada yang mengatakan malaikat itu kedudukannya lebih rendah daripada manusia. Bapak Ibu baca kitab Ibrani, Allah, para malaikat, manusia. Bahkan Adam sebelum kejatuhannya pun itu posisinya berada di bawah malaikat. Alkitab ini fokusnya kepada manusia, Bapak Ibu Saudara, bukan fokusnya kepada para malaikat. Masanya malaikat itu sudah lewat. Mereka itu sudah ditentukan sudah. Yang binasa dan yang bersama dengan Tuhan. Sekarang ini adalah masanya manusia. Alkitab ini dituliskan untuk manusia, bukan untuk malaikat. Makanya Alkitab ini banyak menjelaskan tentang posisi manusia. Posisi malaikat itu hanya tambahan. Masa mereka sudah lewat. Ini masa kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Allah memberitahukan, aku akan menciptakan bumi, aku akan menciptakan dimensi ruang dan waktu, aku akan menciptakan manusia. Oh, semua malaikat termasuk yang bintang-bintang fajar ini bersukacita, bersorak-sorai. Kemudian Allah menciptakan bumi, para malaikat nonton. Makanya dikatakan, di mana engkau Ayub pada saat bintang-bintang fajar bersorak-sorak dan anak-anak Allah bersorak-sorai? Kamu di mana? Jadi pada saat Allah menciptakan alam semesta, maksudnya dimensi ruang dan waktu atau planet bumi, malaikat itu hadir dan mereka memuji Tuhan. Sampai bumi itu selesai diciptakan, tapi Allah belum menciptakan manusia, kita. Ya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, begitu bumi ini sudah selesai, di surga ada kekacauan, ada pemberontakan. Ya, Yesaya 14, Yesaya 28 itu menjelaskan tentang kejatuhan para malaikat. Sepertiga itu juga dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 12. Ada satu malaikat pemimpin namanya Helel. Ya. Dalam bahasa Ibrani namanya Helel, nama malaikat ini. Dalam bahasa Latin namanya Lucifer, pembawa cahaya, pembawa terang. Dalam bahasa Arab namanya Halal. Kira-kira Bapak Ibu bisa memahami lah. Dalam bahasa Ibrani Helel, bahasa Arab Syria, Aramaik, Halal. Itu nama malaikat
bumi ini selesai, tiba-tiba di surga ada pemberontakan. Lucifer atau Helen ini menyeret sepertiga malaikat dalam pemberontakan. Nah, terjadilah peperangan di surga. Kejatuhan ini disebabkan oleh karena pujian dan penyembahan. Nah, ada malaikat yang haus akan pujian dan penyembahan, yang menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Kemudian peperangan itu, Bapak Ibu Saudara, itulah yang membuat bumi itu hancur. Sehingga ayat yang kedua dikatakan kacau balau, campur baur, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Itu malaikat yang jatuh. Saudara, pertanyaannya, di mana posisi Yesus pada saat pemberontakan di surga? Kalau kita baca Alkitab, perpecahan di surga ini bicara tentang dosa yang memasuki surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada dosa memasuki surga, ada dosa memasuki bumi. Dosa memasuki bumi itu di zaman Adam dan Hawa pada saat dia makan buah. Tapi ketika dosa itu memasuki surga adalah ketika malaikat Helen ini bersekutu dengan sepertiga malaikat. Ada Abaddon, ada Beelzebul, ya, ada banyak nama-nama malaikat. Mereka melawan Tuhan. Tetapi Tuhan di mana? Kalau di kitab Wahyu terjadi perpecahan, ada dua kelompok yang Helen, kelompok Mikael. Jadi peperangan ini bukan peperangan antara Tuhan dan malaikat, ya Bapak Ibu Saudara, tapi peperangan di antara malaikat yang pro sama Tuhan dengan malaikat yang memberontak kepada Tuhan, antara Mikael dan Lucifer. Posisi Yesus di mana? Yesus nonton. Itu dijelaskan dalam Lukas 10. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari sorga ke bumi. Yang dijelaskan Yesaya 14. Para malaikat berjatuhan, ya. Lucifer dan sepertiga malaikat, ini berapa jumlahnya? Bisa miliaran. Jatuh seperti bintang meteor. Mereka ini adalah nama lain dari para malaikat ini, Bapak Ibu Saudara. Itu bicara nama lain mereka, kadang-kadang disebut malaikat, kadang-kadang disebut bintang-bintang panjang, kadang disebut sebagai naga, Satan, kadang disebut sebagai bintang. Ya, ada bintang yang namanya Absintus, jatuh dari langit seperti obor. Jatuhnya kemana Bapak Ibu Saudara? Ke bumi. Kalau kita bicara sorga di atas. Atas di mana? Nggak tahu. Sorga di atas, bumi di bawah. Kalau malaikat yang ada di sorga ini tiba-tiba jatuh ke bumi, berarti sorga di atas, bumi di bawah. Nah, malaikat ini jatuh ke mana? Ke bumi. Bumi yang sudah jadi ini makanya menjadi hancur, kacau balau, menjadi kosong, berantakan, sehingga bumi menjadi rusak, gelap. Di sini saya bisa bacakan ayatnya Bapak Ibu Saudara. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Ya, di sini ada keanehan dalam terjemahan Bapak Ibu Saudara. Ya.
di sini ada kata hageta, ya. Bukan hageta, hayeta, ya. Hayeta itu berarti dan bumi belum, ya. Hayeta itu diterjemahkan dengan kata belum. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata hayeta ini ada 3 pengertian, ya. Hayeta berasal dari akar kata hayah yang berarti satu, untuk berada, yang kedua menjadi, yang ketiga terjadi, ya. Tetapi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, kata hayeta itu diterjemahkan menjadi belum. Sementara di ayat yang lain Bapak Ibu Saudara, Kejadian 47 ayat 26, Yosua 14 ayat 14, Hakim-Hakim 15 14, 1 Samuel 10 ayat 12, itu hayeta diterjemahkan sebagai menjadi. Sementara di Kejadian pasal 1 ayat 2 diterjemahkan dengan kata belum. Ya. Kalau kita baca dengan terjemahan yang sekarang, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Tapi kalau kita terjemahkan Bapak Ibu Saudara menjadi, maka ditulis ini, bumi menjadi besar dulu lah. Ya. Di sini saya baca dalam bahasa aslinya, PH-ARE hayeta tohu ba pohu. Ya, ini bahasa Ibrani-nya. PH-ARE hayeta tohu ba pohu. Ya. Ya. Hayeta dan bumi menjadi kacau balau dan kosong, ya. Dan bumi menjadi kacau balau dan kosong, ya. Kemudian itu hayeta. Kalau tohu bapohu yang artinya adalah rusak, hancur, kosong. Ya. Kalau kita membaca bumi belum berbentuk dan kosong, berarti kan bumi itu dalam proses belum selesai penciptaan. Tetapi kalau diterjemahkan hayeta itu menjadi bumi yang sudah bagus, sudah sempurna, menjadi kacau balau, hancur dan kosong. Ya. Nah, kejatuhan para malaikat ini adalah di Kejadian pasal 1 ayat 2 yang menyebabkan bumi itu gelap, hancur, kosong, kacau balau. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah selesai proses pemberontakan, kemudian Roh Allah itu melakukan pemulihan. Ya, di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu melakukan pemulihan atas bumi yang sudah hancur.
Bumi dipulihkan. Kemudian di ayat yang ketiga, di situ dikatakan Allah menciptakan terang. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara nggak cocok dikatakan menciptakan, karena Alkitab sendiri mengatakan, ya, coba kita buka 1 Timotius 6 ayat 16. Ini panjang Bapak Ibu Saudara, makanya terpaksa saya singkat. 1 Timotius ayat yang ke-6, 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, maksudnya Yesus, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus itu berdiam di dalam terang. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, ini penampakan Yesus. Yesus itu adalah terang. Kalau di dalam Yohanes 8 ayat 12 di situ dikatakan akulah terang dunia. Ya, penampakan Yesus di Wahyu pasal 1 ayat 17, Yesus itu wajahnya tuh seperti matahari yang terik, itu Yohanes. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 3 ini lebih bagus Bapak Ibu Saudara dikatakan Allah sedang mendatangkan terang dengan kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Allah itu sendiri, Allah menciptakan, Allah itu membawa terang. Kenapa si Helen ini diterjemahkan sebagai pembawa terang, pembawa cahaya? Sedangkan Allah itu adalah terang, karena Helen ini membawa nama Tuhan. Dia terang, dan dia pembawa cahaya, ingin menjadi cahaya itu sendiri, ingin menjadi terang itu sendiri. Jadi Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga di situ Allah mendatangkan terang. Supaya apa? Ada pemulihan atas bumi. Supaya apa? Supaya kegelapan itu, terang dan gelap gak bisa bersatu. Di mana ada terang, di situ tidak ada gelap, dan di mana ada gelap, di situ tidak ada terang. Terang itu gunanya untuk mengusir iblis, ya. Karena iblis itu menolak memuji Tuhan, malah dia ingin memuji dirinya sendiri. Terang itu adalah pemulihan Tuhan, pujian bagi Tuhan, penyembahan bagi Tuhan, tanda kehadiran Tuhan. Dan ketika bumi itu dipenuhi oleh terang, maka di situ ada kehidupan, ada pemulihan. Ya, Roh Kudus itu memulihkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu minta Roh Kudus supaya Bukit Sion ini dipulihkan, supaya ada terang di sini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Allah sudah terbit atasmu. Kalau terang Tuhan sudah terbit, maka bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang ini. Yesus berkata, akulah terang dunia. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, engkaulah terang dunia. Kenapa? Karena ada firman di dalam diri kita, ada Yesus, kita menjadi terang. Pemulihan itu terjadi. Dan ayat yang keempat, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Loh, bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa hidup sementara matahari tidak ada? Ya, terang Tuhan itu yang memberikan kehidupan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, pada masa itu ketika Tuhan sudah memulihkan bumi, kegelapan disingkirkan, kekacauan, campur bau dan kosong itu disingkirkan, dibuat, maka bumi itu penuh dengan cahaya, penuh dengan terang, penuh dengan kekekalan. Jadi tumbuhan itu hidup dan kekal. Ya.
Untuk selanjutnya pelayanan perjamuan kudus saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sehingga kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan
Sebelum kita makan roti, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus dalam nama Yesus? Angkat itu cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum cawan Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus dalam nama Yesus? Haleluya. Ajaib Engkau Bapa. Ajaib Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang percaya firman mulia dan baik. Kaulah yang tidak pernah berubah hidup hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan juga percaya yang sakit hari ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, hati yang terluka terbalut hari ini. Kemuliaan Allah yang gilang gemilang terjadi di dalam hidup kami sekalian, sehingga kami menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Dalam kesempatan ini kami sakti berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan, Engkau bersama-sama mereka. Kau selalu memberikan yang terbaik buat mereka sekarang, sehingga mereka senantiasa dekat dengan Tuhan. Mereka senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan juga mengalir di dalam hidup mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang bersama-sama kami di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak putus-putusnya berdoa Bapa untuk keselamatan bangsa ini. Kami rindu Bapa agar sorak-sorai pujian penyembahan naik dari bangsa ini ke hadapan hadirat Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Bapa, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang senantiasa menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Selamatkan pemerintah kami. Mampukan mereka untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Mampukan mereka tidak memandang adanya mayoritas dan minoritas, tetapi mereka mengayomi secara keseluruhan, sehingga umat-umat Tuhan dengan bebas beribadah, bebas bersekutu dengan Tuhan, bebas memberitakan kabar baik, sehingga banyak jiwa yang dapat dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang mendengarkan firman Tuhan dan kita sedang menerima perjamuan kudus pada pagi hari, dan juga saatnya kita kembali memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan permohonan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Saya minta Tuhan, saudara bersama kita.
Mari kita bersatu berdoa agar waktu yang kita terima yang surga kembali kami datangkan di dalam Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa kita sebagai daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar pada pagi hari ini terima kasih diberkati hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan kesempatan Tuhan dan kesempatan pengaluran Tuhan. Kiranya Engkau berkati kesempatan kami ini agar tidak seperti yang di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita kemudian kita Tuhan Yesus memberkati. Kemudian dilanjutkan sore harinya ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 9 November 2025 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Titin Sumarni, singer oleh Bapak Pepa Dede, Saudari April Midanti SPD dan Ibu Sriwani. Pembicara penutup oleh Saudara Asalia Rustian, petugas persembahan oleh Bapak Tiono dan Bapak Ida Kasim, operator LCD oleh Saudara Pita Dixon, kemudian penerima tamu oleh Bapak Alfred SMT dan Ibu Nuriani SPD. Setelah ibadah ini yang dulu pulang ada latihan kor dan ada persembahan tali kasih bagi wanita-wanita Gereja Bethel Indonesia di tempat ini. Kemudian ada ibadah rutin WGBI juga pada tanggal 9 November 2025 jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelayan Tuhan yang akan melayani yaitu worship leader oleh Ibu Monika Asmara Dewi, firman Tuhan oleh Ibu Titin Sumarni, persembahan oleh Ibu Ida Supriyati. Demikian dapat saya sampaikan.